Jenny ternyata di sini toh. Dari tadi Kak Ani sudah cari-cari Kak Jenny loh. Kenapa Kak Jenny? Kok kelihatannya hari ini wajahnya kok murung, sedih. Ada apa? Gini loh Kak Ani. Tadi itu kan aku buat kesalahan. Aku udah minta maaf sama temanku. Tapi malah aku gak dimaafin. Aku sedih. Loh, toh. Kak Jenny, mungkin temannya Kak Jenny itu saat ini masih lagi marah, lagi sakit hati. Walaupun Kak Jenny sudah berani minta maaf, mungkin temannya Kak Jenny itu masih butuh waktu untuk memaafkan Kak Jenny. Sabar ya. Iya Kak. Kak Jenny, sudah ditunggu adik-adik di rumah loh. Oh, iya. Ini kan waktunya ibadah sekolah minggu. Iya, ini kan hari Minggu ya Kak Ani. Iya, sudah Kak Jenny sekarang lupakan kesedihan Kak Jenny. Itu loh, adik-adik di rumah semuanya sudah menunggu, sudah siap untuk memuji Tuhan. Adik-adik di rumah loh juga bahagia kayaknya. Walaupun nggak ketemu ya adik-adik ya. Bahagia, Kak Jenny bahagia. Oh, bahagia. Kak Jenny bahagia? Bahagia banget dong. Kak Ani juga bahagia. Hari ini kerasa bahagia Kak Jenny. Ya. Seperti pujian pada pagi hari ini. Ya adik-adik ya, kita akan mulai sekolah minggu hari ini dengan satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Semuanya memuji Tuhan sambil bertepuk tangan ya. baik kan hatinya? Sudah baik, Kak. Oh, sudah baik, puji Tuhan. Nah, Kak Jenny, tiba saatnya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik yang di rumah,
Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu yang Kau limpahkan kepada kami semua pada saat pagi hari ini, sehingga kami dapat bangun kembali untuk kembali memuji-muji Engkau. Tuhan, kiranya Engkau berkati kami agar kami beribadah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Nah Kak Ani, Ya, kayaknya hari ini tuh ada yang berbeda. Jadi penasaran dong Kak Ani. penasarannya gimana? Kayaknya ada yang berbeda aja ibadahnya. Oh, ya pastinya Kak Jenny. Hari ini ibadah kita, selain kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, ada satu penampilan dari teman kita. Siapa ya? Adik-adik di rumah penasaran? Penasaran Kak? Penasaran, Kak Jenny juga penasaran. Penasaran, Kak. Kita tunggu. Nanti Nah, ya. iya pastinya Kak Jenny. Nah, adik-adik di rumah, kita akan bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian, hati-hati gunakan tanganmu. Nah, Kak Jenny, lagu ini seperti ceritanya Kak Jenny. Iya ya. Kak Jenny kan tadi tanpa sengaja sudah menyakiti hati temannya Kak Jenny. Temannya Kak Jenny jadi terluka melalui karena sikapnya Kak Jenny, entah itu dengan perkataan, dengan perbuatannya Kak Jenny. Nah, dari lagu ini kita diingatkan Kak Jenny untuk kita selalu berhati-hati menggunakan apa saja Kak Jenny? Tangan kita, kaki kita, terus mulut kita, apalagi leher, terus mata kita dan seluruh tubuh kita. Nah, adik-adik yang di rumah, kita akan pujikan hati-hati gunakan tanganmu. Semuanya bangkit berdiri ya, kita pakai gerakan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Juru selamat di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Juru selamat di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Juru selamat di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati guna lehermu. Ngek-ngok. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek-ngok. Juru selamat di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan lehermu. Ngek-ngok. Hati-hati gunakan matamu. Ting, ting. Hati-hati gunakan matamu. Ting, ting. Juru selamat di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan matamu. Ting, ting. Hati-hati tubuhmu. Amin. Ngek-ngok. Ting, ting. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Ngek-ngok. Ting, ting. Juru selamat di surga melihat dengan cinta. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Ngek-ngok. Ting, ting. Nah, adik-adik, kita tetap bangkit berdiri ya. Kita lanjutkan pujian kita dengan Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Tuhan. Ya, pakai gerakan ya. Bagaimana aku harus mengatakannya? Perasaan yang ada di hatiku. Shalalalalala. Tuhan tolong untuk aku mengatakan
kemuliaan Bapa, mengasihi kau dengan kasih Tuhan. Silakan duduk adik-adik di rumah. Nah Kak Ani, tadi kan kita udah memuji Tuhan, kita udah mau bergerak untuk untuk Tuhan. Iya. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, Kak. Benar Kak Jenny, waktunya kita mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik di rumah. Terus, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan satu lagu. Kita pujikan mengampuni lebih sungguh. Seperti firman-Nya pada hari ini adik-adik, mengampuni lebih sungguh. Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk memimpin setiap hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang maha baik, terima kasih Tuhan atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan memperbolehkan kami untuk kami memuliakan nama Tuhan, memuji Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan, supaya kami mau melakukan setiap apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Berikan kami hati yang mau mengasihi, berikan kami hati yang mau memaafkan, berikan kami hati yang mau melakukan untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Pimpin kami Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan melalui fragmen. Mari kita saksikan bersama. Aku jengkel sama temanku itu. Kok ada ya orang seperti itu? Kok ndak senang kalau lihat temannya senang? Heran aku ya. Ada orang susah kalau melihat temannya senang. Senang kalau melihat temannya susah. Aku berapa kali aja loh mengampuni orang ini. Sekali sudah aku ampuni, 2 kali. Loh ini sudah ketiga kalinya. Siapa yang gak kuat itu loh? Terus ngerasani, saya dengar sendiri. Jengkel saya. Ngapain toh dari tadi marah-marah aja? Dulu aku tuh jengkel sekali sama temanku. Masa aku senang? Loh, diolok-olok, difitnah. Dia itu loh malah senang nek lihat temannya susah.
Loh, ketika aku susah, malah dia senang sorak-sorak, ndak bantu. Sudah, sabar, sabar. Tapi kan aku sudah ngampuni sekali 2 kali. Siapa sih? Itu loh, Ita itu loh. Oh, si Ita. Sudah. Daripada kamu marah-marah gitu, bantuin aku aja ya. Buat hati-hati begini, yang kecil-kecil ya. Ya dah, aku bantu. Nah, gitu dong. Udahlah, kalau kamu bantu aku dijamin kamu nanti gak marah-marah lagi. Ya, ini bantu apa? Buat apa? Kamu buat hati seperti ini. Oh, ya? tapi yang kecil. Ya, yang kecil Ya. aja. Saya buatkan malnya dulu ya. Ini ceritanya tentang apa toh? Nah, ceritanya tentang pengampunan. Diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kita baca bergantian yuk. Ya, yuk. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik lawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi pada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku." Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Alguju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, gimana? Kau sudah baca tentang perikop ini? Iya, raja ini baik ya. Dia baik hati, padahal hutangnya itu loh banyak loh. Ini kalau dihitung itu bisa sampai 1 triliun. Iya, 10.000 talenta. Iya, 1 triliun. Besar banget ya hutangnya hambanya itu ya. Banyak. Tapi hamba itu ini ya Hen ya, dia beruntung ya punya raja yang baik. Iya Tuhan, kok bisa ya
raja ini loh sampai melunaskan semua hutangnya. Iya, sungguh baik ya raja itu. Iya. Kamu ingat nggak, Hen? Waktu kita sekolah minggu dulu, Ya, siapa sih itu raja itu? Mengumpamakan siapa? aku ingat. Tuhan Yesus. Ya. Ya kan adik-adik? Ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah melunaskan semua hutang-hutang kita ya. Iya. Hutangnya apa coba kamu ingat? Kita ya pagi lupa nggak berdoa. Siapa yang lupa nggak berdoa kalau pagi? Terus mau sekolah minggu males karena masih ngantuk, akhirnya nggak datang sekolah minggu. Terus aku diolok-olok kemarin sama temenku itu, jadi aku jengkel. Itu berarti dosa ya? Ya, raja itu adalah Tuhan Yesus yang sudah menebus semua dosa kita, Hen. Bahkan dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kalau kita punya mulut nih, Hen, gak boleh untuk marah-marah, untuk ngomel-ngomel. Juga punya tangan gak boleh untuk mukul-memukul. Lah tapi temanku itu loh, aku sudah memaafkan. Masih ngolok-ngolok lagi. Aku sudah maafkan kedua, masih ngolok-ngolok lagi. Gitu ya. Kira-kira kamu tahu enggak maksudnya aku buat hati ini? Apa? Gini, Hen. Kalau setiap kali nih, aku pengen tahu yang kamu rasakan saat ini apa toh, Hen? Ya jengkel. Jengkel ya? Iya. Nah. Sakit hati, diolok-olok. Nih, misalnya ini hatimu, Hen. Ada marah. Apalagi? Kamu rasain apa sekarang? Dendam, jengkel aku Hah? kalau ketemu. Dendam? Iya. Apalagi? Aku difitnah. Padahal itu loh aku enggak mengatakan seperti itu. Nah, Lah ini tercoret semua loh ya nah, hatinya. belum lagi kamu suka ngomel-ngomel. Iya. Belum lagi suka Terus- iri. Iya. Terus aku enggak bisa tidur mikirkan temanku yang jengkelin itu. Ya, betul. Nih loh, Hen, hatimu kalau kamu izinkan iblis itu masuk dalam hatimu, merusak hatimu seperti ini. Hatimu jadi rusak begini. Lah terus bagaimana? Aku loh sudah ngampuni. Dia tetap berbuat seperti itu. Iya sih. Han, padahal loh dia juga ngolok-ngolok kamu loh. Kalau di belakangmu, ya kan? Dia juga pernah bullying. Terus kamu gimana? Sebenarnya sih dulu aku juga marah, Hen. Terus? Sama seperti kamu. Hatiku sakit seperti ini. Juga nggak bisa tidur. Aku juga marah-marah. Tapi sekarang nggak lagi tuh. Caranya? Caranya, kamu mau tahu caranya? Caranya, kamu undang Yesus masuk dalam hatimu. Supaya kalau kamu mengundang Yesus masuk hatimu, Roh Kudus akan memampukan kamu untuk mengampuni. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan luka ini. Sehingga hatimu kembali menjadi utuh kembali, Hen. Seperti sedia kala sejak waktu Tuhan ciptakan kita. Hatimu utuh untuk Tuhan Yesus, mengikuti teladan Tuhan Yesus. Oh iya, seperti ini tadi pas aku yang baca loh. Berapa kali kita harus mengampuni? Ya, tadi di ayat yang ke-22 bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Nah, itu kan iya, bukan iya. matematika, tapi tidak terhingga maksudnya. Oh, gitu. Kemudian, Hen, nih kamu lihat
di ayat yang ke-35, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu bila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Oh gitu. Iya, kalau kita sudah mendapat pengampunan dari Tuhan, maka kita juga mengampuni orang lain dengan sepenuh hati kita. Oh, loh. Tapi ya Han, tadi ketika aku membaca di sini hamba itu kan sudah dilunasi ya hutangnya yang banyak tadi. Loh, ada orang yang pinjam kepada hamba itu. Loh, mereka itu loh padahal cuma sedikit tapi marah-marah. Nah, itulah Hen, kalau kita belum menyerahkan hati kita yang carut-marut karena dosa ini, kita tidak berserah pada Tuhan, kita tidak menyerahkan hati kita pada Tuhan, ya begitu. Menjadi suka marah, tidak mau mengampuni. Ya, seperti saat ini hatimu lagi sakit hati toh? Begitu ya. Makanya Hen, kamu harus mengampuni. Kamu minta tolong sama Tuhan Yesus, berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Supaya hatiku menjadi bersih seperti ini ya. Iya. Oh iya. Gitu ya Hen ya. Gitu. Jadi ternyata selama ini aku salah ya. Aku berpikir karena aku sudah mengampuni, dia bersalah lagi, aku mengampuni lagi. Nah, dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kita tidak ada batasnya untuk mengampuni. Ya. Dan kalau mengampuni harus tulus hati. Oh gitu ya. Jadi tidak ada syaratnya ya, Nggak ya? boleh. Tuhan aja nggak kasih syarat sama kita. Oh iya. Ya kan? Iya. Ya. Oke Heni, sudah ya. Ya. Kamu bantuin aku ya. Oke, makasih ya Han ya. Iya ya, betul juga yang diomongkan Hana tadi. Ya, berarti aku salah. Aku selama ini jengkel sekali sama Ita. Aku sudah memaafkan, dia buat kesalahan lagi. Aku maafkan yang kedua, dia melakukan kesalahan lagi. Bahkan aku itu loh, gak apa-apa difitnah. Tapi setelah mendengar firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus sudah mengampuni. Betul apa yang disampaikan tadi, bahwa Tuhan Yesus itu mengampuni 70 kali 7 kali. Wah, berulang-ulang. Oh iya. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah mendengarkan, melihat fragmen yang disampaikan Bu Heni dan Bu Hana. Anak-anak, ini semua mengingatkan kepada kita. Seringkali kita disakiti oleh kakak, adik, ya, oleh teman. Ketika teman kita minta maaf, aku maafkan ya, maafkan aku ya, pokoknya nanti aku dibelikan loh ya, pokoknya nanti aku diberi loh ya. Nah, anak-anak itu mengampuni dengan syarat. Nah, yang diingatkan oleh Tuhan pada firman Tuhan hari ini, kita harus mengampuni dengan tulus, tanpa syarat, ya, karena Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Mengampuni yang tanpa batas. Nah, anak-anak, kita terkadang itu sulit. Tetapi kalau kita mohon pimpinan Tuhan supaya Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa mengampuni, supaya ada damai sejahtera di hati kita. Ya, tidak ada yang sulit. Ya, anak-anak, mari kita menutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan berdoa. Ya, yuk semua berdoa, tangan dilipat, mata ditutup, kita akan berdoa.
Bersyukur kepadamu Tuhan atas sapaan firman-Mu yang barusan kami mendengarkan. Bapa di dalam surga, seringkali kami sebagai manusia, kami tidak bisa memaafkan. Seringkali kami berkata, berulang-ulang kami memaafkan. Seringkali kami berkata, kami sudah capek memaafkan. Oh Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Tuhan dengan firman-Mu yang barusan kami dengarkan. Bahwa pengampunan itu tak terbatas, tak terhingga. Biarlah kami Tuhan, Engkau Allah yang memampukan kami melalui Roh Kudus-Mu. Sehingga kami terus berulang-ulang, kami mau mengampuni seperti apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, pimpin kami di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam setiap kami bergaul, seringkali kami sakit hati. Namun biarlah Engkau Allah yang memampukan kami untuk kami boleh mengampuni teman-teman kami. Untuk kami boleh mengampuni saudara-saudara kami. Sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini dan seterusnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kan Kak Ani tadi udah mendengarkan firman Tuhan. Ini saatnya yang ditunggu-tunggu Kak Ani. Kita mau mendengarkan persembahan pujian dari siapa ya Kak Ani ya? Dari teman kita, Misael dan Maira. Judulnya sudah tahu Kak Jenny? Apa ya judulnya? Nggak tahu itu Kak. Kasih itu memaafkan. Yuk, kita akan saksikan penampilan teman kita, Misael dan Maira. Nah, kita kan udah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita diberikan kesehatan, kita diberikan rezeki, kita bisa makan setiap hari. Itu karena Tuhan. Karena Tuhan semua. Nah, kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan diiringi satu pujian, ku beri persembahan.
akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-berkat Tuhan di sepanjang hidup kami. Tuhan, terimalah persembahan kami ini Tuhan, yang kami berikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati kedua orang tua kami, berkati setiap kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk. Gimana Kak Jenny? Wah, udah di penghujung acara Kak Ani. Nggak terasa ya adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah sekolah minggu. Iya. Nah, sebagai respon kita terhadap firman Tuhan hari ini, di mana kita harus memaafkan dengan hati yang tulus, supaya apa Kak Jenny? Kita hidup dengan rukun, dengan teman kita, dengan saudara kita. Kalau kita semuanya saling mengasihi, saling memaafkan, enak ya, hidupnya rukun, nggak ada yang berantem lagi. Benar nggak ada yang di rumah? Nah, kita akan pujikan rukun cinta satu sama lain. Nah Kak Ani, kan udah selesai ibadahnya. Ya. Kita mau berdoa dulu. Iya, kita sudah doa pembukaan, pasti ada doa penutup. Ya, adik-adik yang di rumah, kita akan tutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami pada hari Minggu ini, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu, dapat memuji-muji Engkau kembali ya Tuhan. Kiranya Tuhan, kami serahkan hari esok kami ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan, agar hari-hari kami dapat menjadi berkat untuk orang lain, dan kami bisa mau memaafkan sesama kami ya Tuhan, seperti Engkau memaafkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.